Bab 859. Warrior yang dibunuh dalam hitungan detik. Sebuah pedang energi melintas di arena. Ketika energi pedang muncul, wajah orang berjubah hitam itu berubah drastis dan energi hitam di tubuhnya mengalir ke jari-jarinya dalam sekejap. Kemudian jari-jari itu menunjuk ke depan dengan tiba-tiba. Jari siklon. Suara jatuh dan pusaran pusat energi berwarna putih muncul di ujung jari pria berjubah hitam. Pusaran pusat energi berwarna putih menyerap energi pedang warrior yang dalam sekejap. Segera, pusaran pusat energi berwarna putih semakin membesar. Setelah 2 tarikan napas, pusaran pusat energi berwarna putih meledak dan gelombang udara yang kuat datang kemari. Orang berjubah hitam adalah yang pertama menanggung beban. Dia terkejut dan terbang lebih dari 1000 kaki dalam sekejap, lalu akhirnya menabrak gunung besar, menyebabkan gunung itu bergetar hebat. Butuh waktu lama bagi pria berjubah putih untuk keluar dari gunung itu dan saat ini, warrior yang sudah tidak ada lagi. Brengsek, kamu bukan murid Partai Qingdao, kamu adalah murid perkumpulan pedang kuno. Kita sudah tertipu, brengsek. Di udara, raungan pria berjubah hitam itu terdengar. Kota Minggu, Kota Minggu. Waktu telah habis. Novita Kong tersenyum aneh, lalu mengulurkan tangannya untuk menunjuk bagian tengah alis Melanie Fan dan Letitia Fan, lalu kedua gadis itu tiba-tiba bangun. Novita Kong melirik kedua wanita itu, kemudian dia menatap Melanie Fan dan berkata, terlihat warrior yang lebih menyukaimu, kalau begitu aku akan mulai dari kamu terlebih dahulu. Mulai dari aku terlebih dahulu. Letitia Fan segera berdiri di depan Melanie Fan dan berkata, kamu menangkap kami, bukankah untuk memeras prajurit yang? Jika kamu menyakiti dia, warrior yang tidak akan terancam olehmu lagi, jadi mulailah dariku. Kakak. Melanie Fan masih ingin berbicara, tetapi Letitia Fan tiba-tiba berteriak, diam dan berhenti bicara. Benar-benar persaudaraan yang erat. Novita Kong berjalan ke arah Letitia Fan dan berkata, karena kamu ingin maju terlebih dahulu, kalau begitu aku akan mengikuti keinginanmu. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat orang-orang yang hadir dan berkata, mulai sekarang, selama memberikan 1 batu energi, siapapun di antara kalian bisa menaikinya hingga warrior yang datang. Wajah Letitia Fan berubah dan wajah Melanie Fan menjadi pucat dalam sekejap, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Letitia Fan balas menatapnya dengan sengit. Mendengar ucapan Novita Kong, sempat terjadi kegaduhan di arena, namun tidak ada yang berani maju ke depan. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini, ada yang berani keluar? Partai Qingdao tidak mudah diprovokasi, lalu apakah mudah memprovokasi perkumpulan pedang kuno dan warrior yang? Terjadi keheningan yang panjang. Novita Kong mencibir dan berkata, tidak ada yang berani melakukannya. Tidak masalah bila tidak ada yang berani, maka biarkan binatang yang melakukannya. Segera, lebih dari selusin binatang dibawa ke gerbang kota oleh seorang pria berjubah putih di Partai Qingdao. Letitia Fan mengepalkan tangannya dengan erat, tidak ada kepanikan di matanya, melainkan adanya tatapan dingin dan sedikit keputusasaan. Entah seperti apa reaksi warrior yang ketika dia melihat wanitanya dibunuh oleh binatang buas. Novita Kong mencibir, lalu melambaikan tangan kanannya dan binatang itu tiba-tiba bergegas maju. Ekspresi macam apa aku tidak tahu, tapi aku tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu tunjukkan ketika binatang ini menyerangmu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, kemudian cahaya pedang melintas di lapangan dan binatang itu segera terbelah menjadi ratusan keping. Warrior yang... Seseorang berseru. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat warrior yang membawa kotak pedang di punggungnya, berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. Melihat warrior yang,
Letitia Van melemas dan langsung jatuh ke pelukan Melanie Van. Ketika dia melihat warrior yang tatapannya terlihat rumit, Novita Kong menyipitkan matanya sedikit dan ketika dia menggerakkan pergelangan tangannya, sabit muncul di tangannya dan berkata, "Kamu tiba di waktu yang tepat." Warrior yang mengarahkan pandangannya ke tembok kota, memandangi mayat-mayat gantung murid-murid perkumpulan pedang kuno dan Nia Lin beserta 4 orang lainnya yang berlutut di depan gerbang kota. Warrior yang mengepalkan tangan kanannya, menutup matanya, lalu untuk waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena masalah ini disebabkan olehku. Semuanya, aku, warrior yang bersumpah demi langit bahwa Partai Qingdao akan membayar atas perbuatannya." Murid perkumpulan pedang kuno terbunuh dan tentu saja dia memiliki tanggung jawab, karena jika dia tidak berpura-pura menjadi murid perkumpulan pedang kuno, maka perkumpulan pedang kuno tidak akan terlibat dengan Partai Qingdao sama sekali. Dia adalah orang yang egois, tapi kali ini, dari lubuk hatinya dia merasa berhutang terlalu banyak pada perkumpulan pedang kuno. Ada mayat murid Partai Qingdao di sebelahnya, kata Novita Kong dengan rendah. Warrior yang memandang Novita Kong dan berkata, "Mereka pantas mendapatkannya." Novita Kong sangat marah dan berkata, "Bagus, sangat bagus, warrior yang, aku akhirnya telah melihat kesombongan kamu. Aku ingin melihat hari ini, bagaimana kamu masih bisa sombong." Warrior yang menggerakkan tangan kirinya sedikit dan sarung pedang kuno muncul di tangannya, kemudian sebuah pedang alam Dao dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno itu dan warrior yang berkata, "Dendam antara aku dan Partai Qingdao dimulai dari Edric Liu. Hari itu, Edric Liu ingin membunuhku, tetapi sayangnya dia gagal dan dibunuh olehku. Partai Qingdao ingin membalaskan dendamnya, jadi membuat peti mati dan meminta aku berinisiatif berbaring di dalamnya. Lalu aku menolak, jadi aku menendang peti mati, kemudian membunuh murid Partai Qingdao lagi. Partai Qingdao terus mengirim orang untuk membunuhku satu demi satu, tetapi semuanya dibunuh olehku." Setelah itu warrior yang berhenti, kemudian berkata, "Yang ingin aku katakan adalah, bila orang lain tidak menyinggung aku, maka aku tidak menyinggung orang lain. Akan tetapi jika orang lain menyinggung aku akan menghancurkan kalian." Saat suara warrior yang jatuh, pedang di sarung pedang kuno warrior yang tiba-tiba terhunus ke arah Novita Kong. Lalu dengan kecepatan tinggi, seperti lampu listrik berkedip, banyak orang di arena yang tidak melihat lintasan energi pedang dengan jelas. Namun, ketika energi pedang berjarak kurang dari 2 meter dari pedang, energi pedang itu pecah. "Lawanmu bukan aku." Novita Kong terkekeh dan mundur. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Pedangnya adalah ilmu menebas langit menarik pedang. Namun, itu dihancurkan begitu saja oleh orang lain. Dia mengarahkan matanya pada pemuda yang duduk di depan gerbang kota. Pada saat ini, pemuda itu perlahan berdiri dan mata pemuda itu juga menatap warrior yang. "Rupanya kamu memiliki keterampilan pedang yang baik dengan bisa menggunakan daya ledak seketika dan menambahkan energi pedang." Pemuda itu bangkit dan berjalan menuju warrior yang selangkah demi selangkah. Setelah dia berdiri, semua orang menemukan bahwa di jalan tidak ada jejak injakan kaki. Warrior yang berkata, "Bisa menangkap lintasan energi pedangku, tetapi juga memotong dan menghancurkannya. Kecepatanmu adalah yang termuda dari yang pernah aku lihat, berada di peringkat 3 besar. Yang pertama dan yang kedua secara alami adalah Hades dan Irenean." Pemuda itu berkata, "Ingat, namaku Louis Nan. Aku adalah murid Partai Qingdao yang berada di peringkat ke-9 di antara murid Partai Qingdao. Ingat, karena aku akan menjadi musuh terakhirmu dalam hidupmu." "Aku tidak ingat." Warrior yang menatap pemuda itu secara langsung,
karena aku tidak tertarik dengan nama orang mati. Louis Nan menatap warrior yang sejenak, lalu tersenyum tipis. Novita Kong benar. Kamu sangat mendominasi dan gila. Aku tidak ingin bicara omong kosong, tapi izinkan aku berbicara omong kosong sedikit. Telapak kakiku bukan dipotong oleh orang, tetapi menghilang. Karena sejak aku berusia 7 tahun, untuk mengejar arti sebenarnya dari seni bela diri, aku telah melakukan perjalanan ke hampir setengah dari seluruh Qingzhou. Meskipun kakiku hilang, tapi aku sudah belajar banyak. Di antaranya adalah hukum kecepatan. Aku pikir aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan, bagaimana menurutmu? Kekuatan hukum. Warrior yang tidak terkejut, karena dia sudah menduganya ketika Louis Nan menyerang. Kecepatan lawan tidak lagi bisa disebut kecepatan dan bahkan kemampuan macan tutul ungu mungkin tidak sebaik itu. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui kekuatan hukum. Kini dia akhirnya melihat hukum lain selain hukum kematian. Seperti yang dikatakan Hanamu, Partai Qingdao sebelumnya sebenarnya sedang mempermainkannya, karena orang-orang itu bahkan tidak lebih buruk dari Louis Nan ini. Louis Nan menambahkan, aku sebenarnya tidak tertarik dengan penyiksaan dan pelecehan, tetapi sayangnya, kamu tidak hanya membunuh orang-orang Partai Qingdao, tetapi juga menghina Partai Qingdao. Jadi aku akan membuatmu mati. Partai Qingdao memeriksa asal-usulmu, tetapi tidak menemukan anggota keluargamu, melainkan hanya 2 bersaudara dari keluarga Fan yang tampaknya adalah wanitamu. Dulu bagaimana kamu bersikap sebelumnya, kami akan memperlakukan hal yang sama pada mereka nantinya di depan kamu dan di depan murid perkumpulan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Apakah hukum kecepatan sangat hebat? Warrior yang tertawa kecil dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, bagaimana jika kita bertaruh? Taruhan apa? Louis Nan berkata, memang, ini sedikit lebih menarik. Bagaimanapun juga terlalu membosankan untuk mengakhiri hidupmu seperti ini. Warrior yang berkata, bagaimana kalau bertaruh pada batu energi tingkat unggul, ditambah kebebasan 2 saudara dari keluarga Fan itu? Aku memiliki 100.000 batu energi tingkat unggul dan 2 bersaudara dari keluarga Fan juga ada di tanganku, tetapi apakah kamu memiliki 500.000 batu energi tingkat unggul? Kalaupun ada, lalu apa yang kamu gunakan untuk menggantikan 2 bersaudara dari keluarga Fan? Kata Louis Nan. Warrior yang mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi batu energi tingkat dan berkata, ada 100.000 batu energi tingkat unggul di dalam cincin penyimpanan ini dan aku tidak menutupinya, jadi seharusnya kamu bisa melihatnya. Sedangkan mengenai 2 bersaudara dari keluarga Fan, bagaimana jika kamu mengatakan apa yang kamu butuhkan, lalu aku melihat apakah aku memilikinya atau tidak? Bagaimana? Tiba-tiba aku teringat bahwa aku akan membunuhmu dengan 1 jurus. Bukankah batu energi tingkat unggul milikmu ini semuanya akan menjadi milikku? Louis Nan tiba-tiba berkata, aku akan membunuhmu entah apapun taruhan lain itu, bisakah kamu mewujudkannya taruhan lain itu? Kalau begitu coba kamu katakan. Kata warrior yang. Bagaimana jika begini? Jika 1 serangan aku membuat kamu tidak dapat melawan, maka kamu dari sini dan berlutut hingga ke Partai Qingdao sambil berteriak, aku warrior yang bersalah dan begitu juga dengan perkumpulan pedang kuno, bagaimana? Jangan khawatir, Master dari Partai Qingdao akan melindungimu dari saat kamu berlutut hingga kamu tiba di Partai Qingdao. Kata Louis Nan. Baik. Warrior yang menjawab tanpa ragu-ragu. Begitu warrior yang selesai berbicara, warrior yang terbang mundur di bawah tatapan semua orang. Dan Louis Nan masih berdiri di tempatnya. Bersambung.